semua mau mendikte. Saya bilang, you cannot do this. Saya bilang sama dia. Today is different. Kita harus sama. Saya bilang, kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic. Ya, this country is a great country. Memberi kesempatan negara berkembang untuk maju seperti Indonesia itu hak segala bangsa. Kita sudah menuju arah yang benar. Arah bagaimana walaupun ada perfect storm, kita sebagai kapal besar Indonesia kita bisa menghindar. Kita mempunyai nahkoda yang sangat kuat. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Dan inilah yang kalau kita lihat konteks kekuatan Indonesia sebagai bangsa dengan adanya sumber daya alam, market yang besar, ini menjadi kekuatan fundamental yang tidak terelakkan. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia, dan kita ingin menjadi negara yang maju, kita punya hak menjadi bagian ekosistem yang mau dibangun oleh dunia, rantai pasok yang bangun di dunia. Karena kita punya challenging sebagai bangsa juga. 2024, Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memproduksi mobil baterai dengan baterainya sekaligus. Jadi kita tahun depan itu 10 giga tahap pertama dari LG sama Hyundai itu sudah produksi tahun depan. Jadi kita pertama. Kita bisa masuk ke supply chain global supply chains. Nantinya ketergantungan negara lain terhadap baterai sel kita, ketergantungan negara lain terhadap EV baterai kita. Indonesia siap menggebrak dunia melalui bidang otomotif. Masa depan otomotif Indonesia digadang-gadang adalah kendaraan elektrifikasi. Dengan dianugerahi kekayaan bahan baku mineral nikel yang bisa diolah jadi baterai, bisa membawa Indonesia masuk ke rantai pasok manufaktur kendaraan listrik global. Indonesia merupakan salah satu basis produksi untuk sejumlah merek otomotif. Bahkan kini Indonesia mulai memproduksi mobil listrik dan berpotensi untuk diekspor ke berbagai negara tujuan. Karena itulah Indonesia optimis bakal mempunyai industri mobil listrik yang sangat besar pada tahun 2028 mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah berhasil menggait sejumlah produsen mobil listrik dunia. Ada lebih dari 5 produsen mobil listrik kelas dunia yang bakal mendirikan pabriknya di Indonesia dalam waktu dekat ini. 3 pabrik diantaranya sudah berdiri dan sukses memasarkan produk kendaraan listriknya. Seperti Hyundai dengan mobil listrik merek Ioniq, Gelora dari DSFX, dan Wuling. Raksasa mobil listrik asal Cina, yakni BYD, juga tak ketinggalan bakal membangun pabriknya di Indonesia. Dan terbaru ada VinFast asal Vietnam dan Renault dari Prancis. Pemerintah Indonesia memang semakin getol menggenjot ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Selain memiliki pabrik mobil listrik dan pabrik baterai kendaraan listrik sendiri, pada tahun 2030 mendatang, Indonesia ditargetkan dapat mengekspornya ke luar negeri. Sayangnya mimpi Indonesia untuk jadi raja mobil listrik dunia banyak mendapat jegalan dari negara elit global, sebagaimana Cina yang turut dijegal produknya oleh negara barat. Seperti baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dikabarkan akan melarang impor mobil listrik dari Cina ke negaranya. Tak hanya itu, anggota Parlemen Amerika Serikat juga menyerukan biaya masuk yang tinggi untuk mencegah kendaraan listrik Cina. Sebelumnya pada bulan Februari, Presiden Biden mengatakan bahwa kebijakan Tiongkok dapat membanjiri pasar Amerika Serikat dengan kendaraan listrik dan menimbulkan risiko bagi keamanan nasional. Dia mengatakan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Washington berdalih pembatasan perlu dilakukan karena kekhawatiran bahwa teknologi pada mobil Cina mengumpulkan data sensitif tentang pengemudi dan penumpangnya. Otoritas Amerika Serikat juga memperingatkan mobil yang terhubung ke internet secara teratur menggunakan kamera dan sensor untuk mencatat informasi rinci mengenai infrastruktur Amerika Serikat, berinteraksi langsung dengan infrastruktur penting dan dapat dikemudikan atau dinonaktifkan dari jarak jauh. Seperti diketahui, Tiongkok merupakan produsen mobil terbesar di dunia dan bersaing dengan Jepang untuk menjadi eksportir kendaraan terbesar.
Sementara itu di Indonesia, nikel menjadi produk yang paling dijegal di negara barat. Padahal nikel merupakan mineral mentah bahan baku baterai kendaraan listrik. Namun, komoditas mineral yang jumlahnya berlimpah di Indonesia tersebut justru mendapat jegalan. Untuk itulah mega proyek hilirisasi menjadi agenda prioritas pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintah yakin industri bernilai tambah menjadi salah satu kunci kemajuan Indonesia. Digugat Uni Eropa ke WTO hingga dibujuk IMF agar melonggarkan kebijakan stop ekspor biji nikel. Ternyata Indonesia punya peran penting dalam menyediakan nikel dunia. Tercatat Republik Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dunia. Berdasarkan buklet Nikel 2020 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, cadangan nikel Republik Indonesia mencapai 72 juta ton nikel. Total cadangan ini mencakup cadangan nikel kadar rendah atau limonit dan nikel kadar tinggi atau saprolit. Data tersebut menunjukkan besar cadangan 72 juta ton ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia, yakni sebesar 140 juta ton. Oleh karena itu, Presiden pun meminta agar Republik Indonesia tidak takut apabila digugat dengan negara lain atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah ke luar negeri. Mengingat, apabila digugat langsung ciut, industri mobil listrik di Indonesia tidak akan pernah terrealisasi.